Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, masih puasa semua? Di sini Oma duduk di luar, alangkah indahnya ini alam semesta ini. Burung-burung bercicauan, tidak hujan. Alangkah semua ini milik siapa? Cucu-cucu milik Allah Maha Kuasa, ya. Sore ini sambil menunggu buka puasa, Oma mau menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan mukjizat Allah. Ibrahim ini dilahirkan di Babilonia, bagian selatan Mesopotamia yang sekarang di Irak, ya, negara Irak. Dan ayahnya Nabi Ibrahim itu bernama Azar. Pak Azar ini adalah seorang ahli pembuat dan penjual patung. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup dengan kaum yang dipimpin oleh Raja Namrud, raja yang terkenal sangat ditakuti rakyatnya karena menganggap dirinya adalah Tuhan. Nah, jadi sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam selalu tertarik memikirkan kejadian-kejadian alam yang seperti tadi Oma bilang. Tempat yang indah, burung-burung berkicau, tenang, tentram, itulah. Ada hujan, ada angin, ada matahari. Ini sebetulnya siapa sih yang membuat ini semua? Bukan Namrud, bukan. Tapi siapa? Setelah Nabi Ibrahim itu selalu memikirkan keajaban itu pastilah diatur oleh sesuatu kekuatan yang maha kuasa, yaitu Allah. Semakin beranjak dewasa, Ibrahim mulai berbaur dengan masyarakat luas. Nabi Ibrahim itu heran, mengapa masyarakat kaumnya si Namrud ini selalu menyembah berhala, patung-patung itu. Nabi Ibrahim alaihissalam berketetapan hati, saya akan menyembah Allah yang Maha Kuasa dan menjauhi berhala, dan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar kepadanya diperlihatkan kemampuan bagaimana supaya saya percaya betul kepada Allah. Lalu Nabi Ibrahim itu diperlihatkan kemampuan Allah kepada Nabi Ibrahim dengan adanya burung-burung itu yang sudah mati. Jadi pengen diperlihatkan dari Allah kepada Nabi Ibrahim bahwa bisa menghidupkan yang sudah mati akan hidup. Makanya dia mohon kepada Allah. Makanya diperlihatkan keajaiban itu bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai 4 burung. Burung-burung itu dimatiin, dicacah jadi 4. Terus dari 4 itu dibagi 4 di bukit-bukit yang berbeda. Satu bukit sini, bukit satu. Itu apa? Keinginannya apakah setelah ini nanti kita cacah-cacah itu masih bisa hidup dengan kekuatan Allah. Makanya Allah yang Maha Kuasa itu memanggil kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, sekarang panggillah 4 burung yang telah kau matikan dan telah kau cacah-cacah menjadi 4 bagian. 1 di bukit ini, 1 di bukit ini, 1 di bukit ini, dan 1 di bukit. Jadi ada 4 bukit. Lalu Allah yang Maha Kuasa itu akan memperlihatkan mukjizatnya, yaitu Nabi Ibrahim itu disuruh memanggil, panggillah burung-burung itu. Akhirnya Nabi Ibrahim itu ngomong, hai burung-burung,
hai burung-burung empat yang telah aku matikan, hiduplah dan datanglah kepada saya. Lalu datanglah burung-burung itu, yang 4 burung itu datang. Tuh, seperti suara burung itu. Itulah mukjizat Allah. Dari situlah Nabi Ibrahim tambah yakin bahwa Allah yang Maha Kuasa memang yang harus kita sembah. Ya toh? Orang pertama yang mendapat dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Azar, ayahnya sendiri. Azar sangat marah mendengar pernyataan bahwa anaknya itu tidak percaya dengan berhala-berhala itu ya. Dan dia, karena ayahnya itu kan membuat yang membuat berhala itu adalah ayahnya menjual kepada orang-orang seperti itu tadi. Bahkan sekarang anaknya sendiri, Nabi Ibrahim, mengajak ayahnya untuk masuk percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ibrahim lalu diusir oleh ayahnya. Pergi kau Ibrahim, bahwa kau telah malu aku punya anak seperti kamu. Aku kan yang membuat patung berhala itu. Kenapa aku sekarang kau suruh aku menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa? Pergi kau. Jangan lagi pulang ke rumah. Sebenarnya Nabi Ibrahim sedih sekali ya. Ayahnya diajak menyembah sama Allah yang Maha Kuasa, kok nggak mau, gitu ya. Dan Ibrahim diusir. Setelah Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, maka Nabi Ibrahim mempunyai keyakinan yang yakinnya bahwa dia akan merencanakan dan membuktikan kepada kaumnya tentang kesalahan mereka yang menyembah berhala. Kesempatan itu diperolehnya pada saat penduduk Babilonia itu merayakan suatu pesta besar dan tinggal di luar kota selama berhari-hari. Nabi Ibrahim lalu memasuki tempat berhala-berhala itu ada. Maka Nabi Ibrahim itu merusak semua berhala-berhala itu, dirusaknya semua. Wah, hancurkan semua sama oleh Nabi Ibrahim itu. Ada satu berhala yang tidak dirusak oleh Nabi Ibrahim, tapi oleh Nabi Ibrahim berhala itu dikalungi apa? Kapak, dikalungkan kapaknya satu. Wow, begitu semua yang baru pesta itu datang lagi, pada marah semua. Ini pasti perbuatan Ibrahim ini. Ibrahim sekarang bawa sini, harus kita adili, kita hukum Ibrahim ini nanti, katanya bilang gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim tertunduk, ya, dia akan ditangkap, menyatakan bahwa yang menghancurkan, ditanyakan sama hakimnya, hai Ibrahim, kenapa kamu menghancurkan semua berhala-berhala di sini? Terus Nabi Ibrahim jawabnya begini, yang menghancurkan semua berhala-berhala itu dengan kapaknya itu adalah itu berhala yang satu yang dia membawa kapak di bawah di lehernya itu. Jadi kalau Pak Hakim akan menanyai, jangan kepada saya, tanyakan saja kepada berhala yang bawa kapak itu, katanya bilang gitu. Tentu saja para hakimnya pada bingung, karena berhala itu kan tidak bisa ngomong, kok ditanyain. Ini Ibrahim ini gimana sih? Apa masih waras? Masa berhala nggak bisa ngomong, kok aku sebagai hakim disuruh nanyain? Saat itulah Nabi Ibrahim waktu mau diadili sama hakim, Nabi Ibrahim itu mengemukakan pemikirannya berdakwah
bahwa kalian harus menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Hakim memutuskan, wah ngawur ini. Wong dihakimi kok malah sekarang malah menyuruh kita menyembah Allah, katanya begitu. Sekarang sebagai hukumannya si Ibrahim ini harus dibakar hidup-hidup. Aduh, dibakar hidup sebagai hukumannya. Saat itulah tuh Ibrahim sudah dikasih kayu ya karena mau dibakar. Pada saat dinyalakan apinya akan dibakar, mukjizat dari Allah itu datang. Api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi dingin. Dan Nabi Ibrahim pun akhirnya selamat. Api itu nggak bisa besar-besar. Kalau mati terus. Bukannya tambah panas, malah menjadi dingin. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada kaum yang di situ, yang di Babilonia itu. Namun setelah kejadian itu, sejumlah orang menyaksikan dakwah Nabi Ibrahim bahwa betul kita itu harus menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan menyembah berhala lagi. Tadi mukjizat sudah diperlihatkan kepada Ibrahim pada saat dia mau dibakar, api itu menjadi mati. Akhirnya Nabi Ibrahim itu hidup, malah sering berdakwah. Lalu mereka diajak Nabi Ibrahim untuk ikut. Nabi Ibrahim semua masih takut-takut kepada si Namrud tadi ya, karena kan itu kejam sekali si Namrud itu. Secara langsung mereka didesak oleh, masih didesak terus, jangan mengikuti Nabi Ibrahim, tetapi sembahlah berhala terus. Akhirnya setelah Nabi Ibrahim ini menikah dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim berpindah kota dan menyebarkan agama Islam itu, ajaran Islam itu di kota tersebut. Dan banyak sekali pengikutnya dari kaum Namrud tadi yang ikut Nabi Ibrahim. Itulah kisah Nabi Ibrahim yang telah membuktikan mukjizat Allah. Kalau kita itu selalu menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa, kita itu akan selalu diselamatkan. Untuk itu, kepada cucu-cucu umat semua, selalu berdoa. Sudah pintar kan berdoanya? Doa kepada Allah, menyembah kepada Allah, supaya keinginan kita selalu dikabulkan oleh Allah. Doanya apa misalnya? Ya Allah, berilah saya sekolah yang pintar, berilah kami bapak ibu yang baik, wali-wali daya waruma kumara bayana rumah. Ya itu kan doa kepada orang tua. Doakan semuanya kepada siapapun. Kayaknya ini kan udah mau menjelang buka. Tutup sendiri dulu ya dongeng Oma sore hari ini. Oma akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.